Born in Seoul in 1955, and then I moved here in Bangkok. Bangkok is my home, and I bought one camera, Nikon FM2. FM2. Yeah. That's a good one. In the beginning, honestly, I carry the monopod all the time. I can use it As a weapon. Yeah. Okay. But have you ever used it? Halo, Assalamualaikum Kap. Apa kabar? Sawadikap. How are you? Annyeonghaseyo. Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid. Masih dari kontrakan gue di pinggir kali di Bangkok, Thailand. Episode kali ini spesial karena tamu gua orang Korea, ngobrolnya juga pakai bahasa Inggris. Orang Korea? Iya, emang dia biasanya, ya gue gak bisa bahasa Korea soalnya, tapi dia bisa bahasa Inggris untungnya gitu ya. Terus gue bikin dua versi deh, satu versi bahasa Inggris dan satu lagi yang lu denger ini versi bahasa Indonesia agak Betawi-Betawi dikit gitu lah. Gaya banget ah. Cuma ya kocak aja karena yang versi bahasa Inggris gue kok jadi jaim banget gitu loh. Gimana? Gue nggak tahu cara bercandaan Betawi pakai bahasa Inggris sih. Tapi ya udahlah. Kalau mau denger versi Inggrisnya lu ke sebelah aja. Cari aja di salah satu episodenya di bawah atau di atas, gue nggak tahu dah. Episode kali ini rasanya bakal menarik banget buat lo yang lagi tertarik jadi fotografer, jadi tukang potret, mau level profesional kayak mau amatiran kelas Instagram kayak. Tapi juga sekaligus ini menarik dan bisa jadi pelajaran bagus banget buat siapapun yang mau belajar tentang kegigihan, tentang disiplin, tentang ketelatenan, keseriusan dalam mendalami sebuah bidang. Sedap, bisa buat motivasi gitu ini. So, nih kenalin tamu Suarane Podcast kali ini nih. Kenalin. Nih. My name is Yoonki Kim, born in Seoul in 1955, and educated there until and working until 1994, and then I moved here in Bangkok and from then on, Bangkok is my home. Yoi cuy. Pak Yoonki ini fotografer, lahir, gede, sekolah, kuliah di Seoul, Korea Selatan, tapi terus tahun 94 dia pindah ke Bangkok sampai sekarang nggak pulang-pulang. Ya paling pulangnya ya buat lebaran orang Korea aja kali ya. Terus gue pertama kali ketemu dia itu di pameran fotografinya di tempat yang namanya Sea Junction di Bangkok Arts and Cultural Center di Taman Ismail Marzuki-nya Bangkok lah ya. Yang belum tahu apa itu Sea Junction, lo dengerin episode 12 Suarane Podcast deh. Gitu. Promosi lagi. Nah, Pak Yoonki ini lagi pameran foto di sana yang judulnya The Life Stories of Klong Toy. Ntar gue kasih tahu di mana lu bisa lihat karya-karya fotonya yang keren-keren banget cuy. Dan yang dipamerin itu adalah karya-karya foto dia di Klong Toy, sebuah kawasan kumuh paling gede di Bangkok. Dan menariknya, dia ini motret di tempat yang sama selama 12 tahun dengan objek orang-orang yang sama. Tiap minggu cuy dia datang ke sana buat motret, orang-orangnya sama semua yang dia potret. Pokoknya gila banget dari orang, gila banget. Tapi sebelum sampai ke situ, gue ajak dia untuk curcol dikit lah. Cerita dikit tentang perjalanan hidupnya. Malum, gue ini selalu kepo, pengen belajar dari kehidupan orang lain gitu. Kepo yang bagus lah, bukan kepo ala-ala lambe-lambean begitu, bukan. Aduh, jadi kemana-kemana nih ngomongnya. Tapi oke, lanjut lagi. Jadi aslinya Pak Yoonki Kim ini bukan tukang foto. Dia ini sebenarnya bisnis bidang perkapalan. Jadi sekolahnya itu bidang psikologi, terus kerja di bidang perkapalan, kagak nyambung banget. Terus lanjut buka bisnis kecil-kecilan di Bangkok di bidang yang sama, dan di tahun 99 dia mulai ketemu dengan dunia fotografi. Uniknya, minat dia di bidang fotografi itu diawali gara-gara dia lagi nyari foto buat ilustrasi website bisnis kecil-kecilannya. Gitu. Dia kenapa gak ngambil di Google Image aja ya? Tapi ini tahun 99 cuy. Tahun 99 itu foto digital itu udah ada, tapi masih belum populer dan kualitasnya masih jelek lah. Apalagi kalau udah diupload ke internet ya. Karena memang perlu resolusi foto yang agak kecil supaya cepat nguploadnya dan downloadnya gitu. Ya sebenarnya sih
Dia itu bisa aja beli foto yang bagusan, yang dijual banyak ya di internet gitu ya. Tapi waktu itu foto digital tuh mahal banget cuy. Kata dia tuh mahal banget dan nggak sanggup dia beli. And I learned. So, and then I go to the Chinatown and bought one camera. That was Nikon FM2. FM2. Yeah. That's a good one. Yeah, I still use that. You still use FM2? Okay. And then I bought a color slide film and started taking picture. Okay. Yes, so I found it's a good fun. Tapi akhirnya dia nggak mau nyerah, dia terus belajar teknik bikin file JPEG gitu ya, teknik nyekan foto, belajar fotografi dasar dari internet, dan terus dia beli kamera pertama dia di pecinan di Bangkok, dan kamera pertama dia nggak nanggung-nanggung cuy, Nikon FM2 keluaran tahun 72, alah gila ini kamera paling keren banget dah. Nah dengan modal awal Nikon FM2, ini gila asli ini keren banget kameranya di zaman dia ya, kamera film. Dengan modal kamera itu dia mulai serius motret. Nah uniknya objek favorit dia itu kembang cuy, kembang beneran. Emang lu mikir kembang apa ya? Khususnya itu kembang tropis Thailand. Nah, terus dia belajar bikin website dengan modal belajar sendiri dari internet juga gitu ya. Ya kayak sama kayak lo kalau belajar dari YouTube gitu. Terus akhirnya dia bikin website sendiri. Waktu itu masih pakai bahasa HTML sendiri gitu ya. Belum ada WordPress atau apa gitu. Pokoknya dia bikin sendiri pakai HTML. Dan website itu isinya foto-foto kembang-kembang dia yang diberi judul Tropical Garden. Dan ternyata website itu bikin dia jadi ngetop. Ngetopnya tuh nggak tanggung-tanggung cuy. 10.000 hits setiap hari, dan buat tahun itu udah gila banget. Buat sekarang aja udah gila gitu. Soalnya waktu itu orang belum bisa akses foto yang kualitasnya bagus. Jadi tahun itu orang masih pakai modem 56 kilobyte. Kilobyte ya? Ya pokoknya gitulah, modem-modem zaman dulu gitu. Terus triknya dia itu adalah bikin gimana foto itu ukurannya kecil tapi masih bagus kualitasnya. Itu yang dia pelajari panjang lebar kesana kemari gitu. Dan websitenya itu ngetop dan dia diundang kemana-mana. Kayak misalnya dia diangkat jadi anggota klub penggemar kembang di Bangkok gitulah. Gila. My website was so popular. So many people visited, and I was invited to some organization about like a plumeria organization. They make me as a member. Wow. Yeah. Tapi ya cuy, lama-lama dia bosan juga. Udah kehabisan kembang kali buat dipotret. Terus ya udah, akhirnya dia beralih objek ke foto orang-orang di pasar ya, di sekitar rumah dia. Dan justru dia tambah ngetop di kalangan komunitas foto di Korea yang ngakses karya-karya dia di website. Nah, masih kurang ngetop lagi kali ya. Dia terus bikin buku tentang fotografi amatir yang dijual di Korea, dan buku itu 3 kali cetak ulang dan dijual sampai 10.000 eksemplar aja cuy. 10.000 eksemplar. Anjoy, keren banget. So This was published in Korea. yeah, Okay. and it sold quite good. It's printed 3 times, and it sold 10,000 copies. 10,000 copies. That's amazing. Dasar kagak puas, dia terus sempat belajar dari perjalanannya ke Eropa, dan di situ dia belajar bahwa kalau dia mau serius di fotografi, dia harus fokus ke satu hal, ke satu objek. Jadi dia waktu itu dia nyari objek, terus pilihannya adalah mau bikin proyek foto, kalau nggak di kawasan pecinan, Chinatown di Bangkok, atau di Klong Toi, daerah Kumuh, kawasan Kumuh di Bangkok. Tapi karena Klong Toi deket banget dari kantornya, akhirnya dia milih Klong Toi, walaupun daerah itu serem banget cuy, banyak preman. Waktu itu dia mikir gini, dia bakal bisa ngetop cepet karena motret daerah Kumuh yang rawan. Buset, mikirnya begitu. I thought it is best way to make my name fast, because it's so notorious and dangerous. Okay. And make some shocking picture and make my name famous fast.
Oke, buat gambaran lo aja nih ya. Jadi Klong Toi itu adalah sebuah daerah di Bangkok dan di dalam Klong Toi itu ada kawasan yang namanya 70 Rai atau 70 RAI. Gua nggak tahu artinya apaan. Pokoknya 70 Rai lah namanya ya. Dan ini dulu adalah tempat tinggal para buruh bangunan yang lagi bikin pelabuhan Bangkok. Nah, begitu proyek pembangunan selesai, mereka nggak mau pulang, tetap tinggal di situ. Dan makin lama makin rame gitu ya. Mungkin akhirnya dia tanah negara gitu ya, terus ditinggalin, terus dicaloin gitu ya. Dia bayar atau gimana gue nggak tahu lah. Pokoknya kayak gitulah. Terus akhirnya makin banyak orang yang tinggal di kawasan itu, sampai ada orang asal Kamboja juga, orang Vietnam ada, orang Laos ada, juga termasuk para pengungsi Rohingya. Itu banyak yang tinggal di situ. Dan tempat itu terkenal jadi kawasan kumuh paling gede di Bangkok. Dan kehidupannya keras, daerah pengedar narkoba, kejahatan juga tinggi. Pokoknya intinya itu daerah-daerah keras lah, Texasnya lah gitu. Dan dia itu sampai berbulan-bulan perlu waktu buat kenal daerah itu, sempat deketin orang-orang LSM gitu, supaya bisa ikut ke dalam. Tapi orang LSM-nya juga males karena banyak fotografer yang bikin proyek foto di situ tapi tidak memberikan gambaran yang pas buat suasana di sana gitu ya, memanfaatkan kemiskinan di sana gitu. Jadi orang-orang pada malas, tapi si Pak Yongki ini tetap ngotot ikut para relawan yang masuk-masuk ke luar daerah di Klong Toi itu. Terus akhirnya dia mulai bisa paham daerahnya, terus deketin orang-orang di sana. Dan itu pun awalnya dia masuk ke sana itu cuma bawa kamera sama monopod. Monopod itu kayak tripod yang cuma kaki satu itu loh. Kenapa? Karena itu sekaligus juga bisa buat alat bela diri kalau ada yang mau usil, Ci. Gitu. Pertimbangannya simpel banget. Bahkan tas aja dia nggak bawa. Jadi dia cuma bawa kamera, film, sama monopod. In the beginning, honestly, I carry the monopod all the time. I can use it. As a weapon. Yeah. Okay. But have you ever used it? No. Okay, thank God. And even I didn't carry the bag. Camera, film, and monopod is safer. That's all you bring. You don't carry any bags. Yeah. Okay. Wow. Lah dalam hati gue mikir cuy, yang usil itu lu bro Yongki. Ngapain lu masuk daerah-daerah preman buat motret? Tapi akhirnya dia malah jadi kenal orang-orang di sana dan jadi ketagihan. Dia bilang rasanya jadi kayak berkunjung ke keluarga sendiri gitu ya. Jadi tiap minggu datang ke sana, lama-lama jadi akrab. Dan dia bilang, gue udah kayak tukang pos cuy. Motret orang-orang di sana, cetak, terus seminggu kemudian dibawa dan dibagi-bagi ke orang di sana. Pada seneng deh. Pokoknya dia waktu motret itu nggak mikir komposisi, nggak mikir ini ada unsur ceritanya apa enggak. Pokoknya dia motret aja, terus lama-lama ya karyanya udah mulai bagus. Dan waktu itu awalnya dia mikir bodo amat gitu loh, yang penting motret gitu. Ya takut juga kali ya. Tapi ya itulah, orang-orang di sana ternyata suka sama dia akhirnya dengan ketekunan dia untuk terus mendekati secara personal. Nah, saking mulai deketnya sama orang-orang di sana, dia sampai nolak diajak pameran. Karena dia kadang takut orang jadi punya kesan yang salah tentang kehidupan masyarakat di kawasan kumuh ini karena melihat foto-fotonya. Jadi tiap ditanya, Yongki, lu mau nggak pameran? Dia bilang, ntar dulu lah, tunggu 9 tahun gitu. Terus dia ngomong kayak gitu. I don't know. It's just, Maksudnya sih biar lama dulu gitu. Before, people asked me, why don't you do the show? So I don't want to explain everything complicated. So I will wait until I fill up 10 years first, and then I will think about that. Okay. Yeah. Okay. Ya udah, singkat cerita, setelah 10 tahun dia akhirnya mau pameran beberapa kali di Bangkok, termasuk di Sea Junction ini yang sempat gue lihat dan gue ketemu dia. Tapi dalam hati dia tetap aja khawatir bahwa nanti orang akan dapat gambaran yang salah tentang masyarakat di daerah kumuh ini. Malah pernah nih ya, ada TV Korea yang mau liput kegiatan dia sebagai bagian dari serial tentang orang-orang Korea yang kerja dan tinggal di luar negeri gitu. Nah, itu TV Korea ditolak sama dia cuy. Malah akhirnya dia nutup tuh website dia, blog pribadi dia yang isinya foto-foto dia itu dia tutup supaya nggak bisa diakses sama orang-orang di Korea, supaya nggak dapat salah kaprah gitu tentang orang-orang miskin di Bangkok.
gitu. Aneh juga sih. Tapi dia mikirnya begini nih. Dia nggak mau orang TV itu datang syuting ngasih duit pulang, tapi orang-orang di Klong Toy itu nggak berubah hidupnya. Ya dapat duit sebentar, malah katanya duit itu bisa ngerusak hidup mereka, bisa merusak keseimbangan kehidupan mereka. Jadi dia pikir udahlah, biarin aja seperti apa adanya. Mereka ini bisa survive dengan hidup seperti yang sekarang ini. Kurang lebih gitu dia mikirnya. And I think it can break some balance of their life. Okay. I don't like that one. So keep as it is best way. Okay. Yeah. Nah, foto-foto yang dipamerin Pak Yongki ini kan nampilin sosok-sosok macam-macam orang lah ya. Tapi ada satu objek foto yang gua suka banget, yaitu foto seorang laki-laki namanya Galong. Dia tulis namanya gede-gede itu di tempat pamerannya, namanya Galong. Dan Galong ini umurnya 40 tahun, kurang lebih lah ya. Badannya agak kecil, dan dia ini pengidap Down syndrome yang wajahnya itu khas banget. Tapi orangnya kocak. Tiap di foto dia tuh nyengir, dan gayanya tuh kocak-kocak gitu. Posenya tuh kocak-kocak lah. Dan emang dasarnya dia suka difoto, kata Pak Yongki. Nah, seri foto si Galong ini itu nggak pernah direncanain. Jadi Pak Yongki itu baru nyadar pas dia lagi lihat-lihat koleksi fotonya dan nemu, ternyata banyak foto si Galong lagi pose macam-macam lah. Ada pose ala ABG gitu, atau pose di dekat warung tempat dia kerja, macam-macam lah. Dan kemudian setelah dikumpulkan, ternyata sepanjang 12 tahun dia motret bolak-balik ke sana, dia punya banyak foto tentang si Galong ini, dan akhirnya ya udah dijadiin bahan pameran salah satunya. There are so many pictures of him, and it all spread over 12 years. So I put it together to make a story. Wow. Yeah. So you didn't plan that? I never planned it. Dan si Galong ini juga akhirnya diundang waktu pembukaan pamerannya di Sea Junction. Dia tuh yang motong pita gitu cuy, bukannya Pak Yongki. Pak Yongki tuh ngasih ke dia buat motong pitanya gitu. Wah, seneng banget. Seru pokoknya, seru banget. Nah, sampai sekarang Pak Yongki ini masih bolak-balik Klong Toy. Jadi udah mentang-mentang udah pameran, udah kelar? Enggak juga. Dia terus tiap minggu bolak-balik ke sana, keluyuran di sana, motret orang-orang, pakai kamera FM2-nya, atau kamera Leica keluaran tahun 53, atau juga Rolleiflex. Ini kamera medium format keluaran tahun 74 tuh yang diintip dari atas gitu tuh, kayak kamera-kamera zaman dulu gitu. Yoi, dia ini motretnya pakai film cuy, analog. Bahkan dia punya kamar gelap sendiri buat nyuci cetak, dan itu jadi tantangan tersendiri. Tapi juga menyenangkan buat dia. Mungkin itu yang membuat dia tetap semangat gitu ya, menjalani hidup di masa tuanya. Udah berapa umurnya? Lahir tahun 55. Dan dia itu bilang udah 14 tahun motret film hitam putih cuy. Nggak pernah mau motret berwarna. Bahkan dia pernah ditawarin produsen sebuah kamera digital ngetop lah ya. Dan dia balikin tuh kameranya, dia nggak mau pakai. Aduh, kasih gua kayak bos. Nah tapi nih ya, walaupun dia setia dengan kamera-kamera jadulnya, kamera-kamera klasiknya, waktu gua tanya apa pendapat dia tentang kamera yang sekarang udah ada di ponsel, semua orang udah punya, semua orang bisa motret gitu ya, kamera-kamera zaman now itulah yang ada di ponsel, apa pendapat dia? Nih, dengerin jawaban dia nih. That is mobile phone is great camera. So when I travel and I use only iPhone. You only use your iPhone? Yeah. Okay. Because camera is heavier. Okay. So and the picture is nice. It has GPS information. Camera cannot. Cannot do that. Yeah, cannot do that. Yeah. Okay. The mobile phone is great camera. Yeah. Nah gitu cuy. Jadi dia bilang kamera ponsel itu tetap paling keren lah. Tetap paling keren. Bahkan dia tiap traveling dia lebih milih pakai iPhone karena gambarnya bagus, nggak berat juga kayak kamera jadulnya itu. Gue udah nyoba, gila berat banget tuh kamera. Terus katanya kamera di ponsel itu ada informasi GPS yang nggak bisa ditiru oleh kamera biasa. Itu kamera dia kali ya. Kamera modern mah udah ada. Tapi anyway, gitu deh.
obrolan gue sama Pak Yungki, Pak Yungki Kim lengkapnya, dan cerita tentang pameran fotonya di sebuah daerah kumuh di Bangkok yang dia kerjain selama 12 tahun. Tiap minggu bolak-balik ke sana dengan objek sama, dan akhirnya jadi akrab dengan orang-orang di sana yang tadinya awalnya dia takut banget karena daerah serem, daerah Bronx gitu ya, yang kriminalitasnya tinggi. Semoga lo banyak belajar dari cerita dia, seperti gue yang dapat banyak pelajaran berharga soal ketekunan, soal passion, soal ketelatenan. Pokoknya banyak yang bisa gue pelajari, dan kayaknya nggak perlu deh gue bikin kesimpulan di sini. Lo kata seminar pakai kesimpulan. Dan apalagi ya? Oh ya, lo bisa lihat foto-foto dia di Facebook, karena sekarang dia lagi beresin lagi website foto dia yang sempat kena virus dan ditutup. Tapi lo main aja deh ke Facebooknya. Alamat Facebooknya itu ada di facebook.com/yunki.kim.16 yoonki.kim.16. Tinggalin komen di situ, orangnya asik kok. Terus bilang aja lo tahu dari podcastnya si Rane gitu ya. Promosi terus. So, thank you buat Mr. Yungki. Kamsahamnida. Sukses. Thank you juga buat Bulia Siortino Sumaryono, pendiri Si Junction yang bikin pameran ini. Kalau lo ke Bangkok, main-main lah ke Bangkok Arts and Culture Center, persis di seberang Mall MBK, mall yang terkenal buat orang-orang Indonesia yang jadi turis ke sini. Dan Si Junction itu, yang punya Bulia itu, ada di lantai 4. Main aja ke situ ya. Akhirnya pamit dulu. Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast di iTunes, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, dan aplikasi podcast lainnya. Cari aja kata kunci Suarane, atau main ke website gue di suarane.org. Atau kalau lo ada pertanyaan atau mau sekedar ngobrol-ngobrol, email aja di suarane@gmail.com. Lo punya cerita menarik atau kenal orang-orang yang punya cerita menarik dan layak di-share ke orang lain, ceritalah di podcast gue ini. Ayo kontak. Ayolah, kontak. Pokoknya Suarane Podcast ini gue jadiin tempat buat nyimpen banyak cerita tentang elo, siapapun elo, dan bisa jadi pelajaran buat orang lain. Termasuk dari orang kayak Pak Yungki tadi ya, gitu kurang lebih. Dan akhirnya dari Bangkok, Thailand, gue Rane Hafid pamit. Kapun kap, terima kasih, thank you, kamsahamnida, permisi.